Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali saya menyampaikan tausiah ini menyambung tausiah pertama tadi, yaitu mengenai bagaimana cara kita membaca kitab yang ada pada dada kita, yang ada pada diri kita. Baik, kita mulai saja. Seperti yang saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surah Asy-Syu'ara atau surat nomor 42, yaitu ayat 52. Di situ Allah menjelaskan bahwa wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Artinya, dan sedemikian itu kami telah mewahyukan kepada engkau wahai ruh. Artinya Allah mengajarkan melalui Rasulnya kepada ruh, kepada diri kita sendiri atau mukmin ini, min amrina, tentang apa-apa menjadi perintah dan larangan, artinya agama. Jadi di situ dikatakan juga makunta tadri mal kitab walal iman. Nah, pada waktu itu kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Nah, jadi kita itu disebut oleh Allah dan Rasul kitab, disebut oleh Allah dan Rasul juga iman, disebut juga oleh Allah dan Rasul nuro atau cahaya. Jadi dia itu dari bawah ke atas, yaitu kita adalah Nur Muhammad, kita adalah iman atau mukmin, kita adalah kitab. Nah, oleh karena kita adalah kitab, tentu kita menyimpan beberapa pengetahuan Allah dan Rasul, baik masalah awal ataupun akhir, baik itu masalah zahir ataupun batin. Dan ini seketika kita mengetahui, memahami, mendalami tentang ajaran Allah dan Rasul. Jika tidak seperti itu, maka itu tidak kita dapat. Karena yang dimaksud dengan bal huwa ayatu bainatu fi sudur lazitul ilmi, bahwasanya kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada. Dada siapa? Dada mereka yang berilmu, artinya orang yang tahu. Nah, ini menunjuk kepada diri kita. Nah, setelah kita tahu bahwasanya kita adalah nurnya Muhammad, setelah kita tahu bahwa kita adalah iman ataupun mukmin, setelah kita tahu apa itu kitab, pada kita itu terdapat banyak himpunan cerita kisah tentang awal dan akhir, zahir dan batin. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa Rasulullah itu adalah ummul kitab, ibu kitab, asal kitab. Sedangkan kita adalah anaknya kitab juga. Rasulullah itu adalah ummul Quran, ibu Quran. Kita Quran juga, tapi anaknya. Jadi Rasulullah itu bukan ayat. Pada beliau tidak ada ayat, tetapi dari beliau lahir ayat. Itulah kita. Anna minnallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, mukmin itu daripada aku. Itulah ayat. Ayat itu artinya tanda. Kita inilah tandanya Allah dan Rasul. Kenyataan Allah ada pada Rasul, kenyataan Rasul ada pada kita. Kita itulah tanda, ayat. Nah, baik saudaraku. Untuk kita bisa membaca kitab kita. Nah, memang ada perintah yang bunyinya Iqra kitabaka kafa nafsuka allati yauma hasibah. Baca oleh kamu kitab kamu. Cukuplah kamu yang membacanya hari ini. Artinya kita melihat kepada diri yang di dalam diri itu tentang suara kata yang terjadi padanya. Baik itu suara kata yang terjadi oleh karena
Qadirun. Qadirun itu artinya dikuasakan kita. Kemudian Maridun, dikehendaki kita. Alimun, diberi pengetahuan kita. Hayun, diberi kehidupan kita. Sami'un, diberi pendengaran kita. Basyirun, diberi penglihatan kita. Mutakalimun, berkata-katalah kita. Tentu semua itu tidak dari kita, melainkan daripada Allah dan Rasulnya. Kita mendengar di telinga, kita melihat di mata, kita mencium di hidung, kita berkata di lidah atau di mulut. Semua itu wajib hukumnya. Menyuarakan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul pada kehidupan kita. Itulah pengabdian. Nah, jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dikatakan kita ini adalah kitab karena di kita juga ada pengetahuan. Dari Adam sampai ke Isa. Dari hari ini sampai nanti ke akhirat. Kita ada pengetahuan itu. Buktinya apa? Perhatikan kalimat yang berbunyi wa iz. Dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Untuk apa Allah mengatakan ini? Untuk apa Rasul menyatakan ini kepada kita? Kalau bukan kita pernah ada pada satu kejadian yang diperintahkan kita mengingatnya. Misalnya, ingatlah seketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ingatlah seketika Nuh berkata kepada anaknya. Dan ingatlah, ingatlah, ingatlah. Semua itu banyak kalimat yang berbunyi ingatlah, ingatlah. Nah, mungkin kita merasa itu janggal. Kenapa? Bagaimana mungkin kita melihat, kita merasa, kita mendengar, kita berada pada kejadian itu. Di era kerasulan itu. Mungkin kita merasa janggal. Tetapi kalau itu di Baitullah, di tempat kita berasal, maka itu tidak janggal. Segala sesuatu itu dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan. Kalau dari Baitullah. Makanya kita diperintah mengingat. Karena kita melihat, kita mendengar, dan kita merasakan pada waktu itu, persis seperti kita berada pada posisi kejadian. Bahkan lebih dari itu, pertemuan kita dengan Allah yang nyata adalah Muhammad itu pun diungkapkan oleh Allah pada surat Al-A'raf 172. Yang bunyinya, wa iz agaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum. Dan ingatlah seketika Allah mengeluarkan keturunan anak Adam. Nah, kalau keturunan anak Adam itu artinya bukan ruh. Adam dari tanah. Keturunannya dari saripati tanah. Itulah spermatozoa. Tapi pada ayat berikutnya Allah berkata, wa ashhadahum ala anfusahum. Kami angkat sumpah atas diri mereka satu persatu. Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan itu katakanlah Allah. Tidak nyata Allah, melainkan nyata pada aku. Aku yang dengan Tuhan itulah Muhammad. Makanya seketika kita mengatakan, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bersujud. Sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali dialah Allah. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi pada waktu itu tidak Allah. Melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Itulah kenapa kita bersaksi dan bersyahadat taini waktu itu. Karena memang itu ada kejadiannya. Artinya tingkat yang tertinggi pun Allah dan Rasul kita disuruh mengingat. Kenapa disuruh mengingat? Karena memang kita ada pada waktu itu.
Kita melihatnya, kita mendengarnya, kita berhadapan dengannya pada posisi kejadian. Konolah cerita Adam sampai Isa. Cerita hari ini sampai kiamat. Cerita kiamat sampai yaumil akhir. Sampai ada kalimat, ingatlah seketika Tuhanmu menggiring para ahli neraka ke dalam neraka. Nah, dikatakan lagi, ingatlah. Nah, ini menunjukkan bahwa konsep awal, konsep akhir, konsep zahir, konsep batin itu sudah kita miliki. Sudah kita ketahui, tapi kita lupa. Kalau Allah dan Rasul tidak mungkin lupa, karena dia menjadikan segala sesuatu. Kalau para nabi dan Rasul tidak mungkin lupa, karena dia diingatkan. Kalau kita lupa, ingat. Nah, itulah makanya kenapa kita belajar, kenapa kita selalu mengingat Allah dan Rasul, supaya kita diingatkan kepada apa yang sudah pernah kita ingat. Makanya dalam surat Al-Hasyr, wal takunu kallazina nasyullah wa ansahum ala anfusahum. Janganlah kamu itu seperti orang yang melupakan Allah. Seketika kamu melupakan Allah, maka Allah lupakan kamu kepada kejadian dirimu, hakikat dirimu, asal muasal dirimu. Nah, itulah gunanya kita mengingat Allah, mengingat Rasul di dalam sholat berwaktu dan di dalam sholat do'imun. Begitu saudara. Baik, kita langsung masuk kepada cara membaca kitab yang ada pada kita. Atau cara membaca diri yang sebenarnya, diri yang ada pada kita. Di dalamnya terdapat 7 ayat daripada Tuhan. Yaitu sifat ma'nawiyah. Qadirun, maridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu yang akan kita baca. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi saya katakan, kalau untuk membaca kitab kita, ya, untuk membaca ayat yang ada pada kita, kalau tidak di depan Allah dan Rasul, seketika kita sholat, itu tidak bisa. Makanya dikatakan, waqad zalika ja'alnakum ummatan wasatto. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may tabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Itu Al-Baqarah 142 kalau saya tidak salah. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Nah, itu dia. Aku jadikan kamu umat pertengahan. Pertengahan itu antara apa? Antara Rasul dan tubuh badan jasad kita. Antara Rasul dan manusianya kita. Tentu bukan di tempat lain. Melainkan seketika kita mengambil sebagian makam Ibrahim untuk sholat. Kita berada di depan Ka'bah. Nah, disitulah kita berhubung dengan Allah Rasul. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Rasul pasti menjadi saksi atas kita. Kalau Rasul menjadi saksi atas kita, otomatis Allah sudah menyaksikan kita. Nah, dengan adanya Allah dan Rasul menyaksikan kita, maka bisalah kita menyaksikan diri kita sendiri. Manusia kita sendiri, bukan manusia lain. Makanya kalimatnya demikian. Sedemikian itu, aku jadikan kamu umat pertengahan. Supaya kamu disaksikan oleh Rasul. Dan supaya kamu dapat menyaksikan manusia. Itu konteks sejatinya. Tapi kalau menurut ayat itu bukan begitu. Waqad zalika ja'alnakum ummatan wasatto litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulun 'alaikum syahida. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan supaya kamu dapat menyaksikan manusiamu, dirimu. Artinya dapat membaca kamu, dapat membaca kitabmu. Kalau kamu disaksikan Rasul, kalau kamu disaksikan Allah. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Maka banyak orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang pintar, atau orang yang merasa pintar sekalipun, seketika dia keliru diingatkan, dia tidak mau menerima. Seketika dia salah diingatkan, dia marah.
Seketika dia berbuat kemungkaran, diingatkan, dia murka. Padahal kita mengingatkan itu bukan karena benci, bukan karena iri dan dengki, tidak. Tetapi karena kita cinta kepadanya, kasih kepadanya, sayang kepadanya. Dan kita pun sudah menggunakan watawasau bil haq. Tausiahi saudaramu dengan kebenaran. Watawasau bil sabri, tausiahi saudaramu dengan kesabaran. Terakhir, watawasau bil marhamah, tausiahi saudaramu dengan kasih sayang. Dia tidak mau menerima. Lagi kita yang membaca kitabnya dia saja, jelas terperinci kita lihat, dia tidak mau menerima. Apalagi dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa membacanya? Tidak mungkin. Makanya satu-satu langkah, satu-satu jalan untuk kita bisa membaca kitab kita adalah sholat yang khusyuk. Mengambil sebagian maqam Ibrahim, di situ kita berdiri, ruku, itu adalah sujud, duduk, di situ kita bersuara berkata kepada Allah dan Rasul di dalam sholat. Nah, begitu caranya untuk kita membaca. Makanya dimulai oleh Allah dan Rasul dengan kalimat in kuntum tuhibunallah fatabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Nah, siapa yang bersuara, siapa yang berkata pada kata-kata itu? Tubuh Rasulkah? Tidak. Yang bersuara, yang berkata pada itu adalah yang ada di dada Rasul. Kemudian lisan beliau, bibir beliau menjadi alat untuk menyampaikan itu. Nah, jadi yang kita ikut bukan tubuhnya. Kalau tubuhnya sudah terkubur di Madinah. Tetapi yang bersuara, yang berkata pada tubuh waktu itu, itulah Rasul. Itu yang kita ikut. Supaya apa? Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Supaya kamu dicintai oleh Allah. Supaya kamu dikasihi oleh Allah. Dan dosamu diampuni kalau kamu ikut Rasul. Nah, kemana kita ikut Rasul? Nah, dijelaskan oleh Allah dan Rasul dengan beberapa kalimat sebagai sinyalemen bagi kita yang bunyinya la uqsimu bihadzal balad wa anta halun fi hadzal balad. Nah, aku bersumpah la uqsimu bi hadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta halun fi hadzal balad. Dan engkau tetap ada dalam negeri ini. Nah, negeri mana? Di situ ditulis negeri Mekah. Pada kitab Quran itu. Maka semakin jauhlah hakikat tadi. Bukan negeri Mekah, tapi Bakkah. Mekah itu baru, saudara. Di zaman Nabi Ibrahim bukan Mekah namanya. Apa namanya? Padang pasir tandus yang belum bernama. Itu namanya. Nah, jadi di mana itu Bakkah? Nah, kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat 96-97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali loh, artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Aku yang menjadikan, kata Allah. Bukan tukang, aku yang menjadikan. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Nah, Bakkah di sini bukan Mekah, saudara. Negeri yang diberkati. Itulah Bakkah. Diberkati rumah dan negeri itu. Petunjuk bagi alam semesta. Kenapa petunjuk bagi alam semesta? Karena di dalamnya ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Itulah Muhammad. Sesuai dengan ungkapan Allah dan Rasul yang berbunyi, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasulnya. Rasul itu membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Kan jelas bahasanya.
Nah ternyata Rasulullah itu berada di negeri Bakkah, di dalam Baitullah Hakikat. Nah kesanalah beliau mengajak kita. Kesanalah beliau mengajak kita. Oleh karena kita sudah lupa lokasinya di mana, tahu juga kita tidak mungkin bisa datang ke situ karena begitu jauhnya tempat itu. Maka Bakkah tadi dimudahkan oleh Allah untuk kita menjadi Mekah yang ada di Timur Tengah. Baitullah tadi dimudahkan oleh Allah menjadi Ka'bah yang ada di tengah Masjidil Haram. Yang masjid itu juga ada di Mekah di Timur Tengah. Nah, sehingga ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita diminta oleh Allah hadir di situ. Bukan tubuh kita, kalau tubuh kita hancur kita. 5 kali sehari semalam minimal kita bertemu dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Ke situ kita tidak mungkin. Jadi ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita yang pergi ke situ, saudara. Makanya ada kalimat falyabudu rabb hadzal bait, dia menunjuk kepada Ka'bah. Kau sembah Tuhan di rumah ini, atau kau sembah Tuhan di rumah ini. Nah selanjutnya berkatalah Allah dan Rasul, fatakhizu mim maqami Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian makam Ibrahim, ya kamu sholat di situ. Karena di depan Ka'bah itu ada makam Ibrahim. Boleh kita ambil di selatan, di utara, di barat, di timur, di mana saja, asal sekitar itu. Dengan ingatan, rasa, serta kesadaran kita. Nah, disitulah kita menegakkan pendirian kita. Makanya dikatakan oleh orang tua kita, apa kata beliau? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sholat itu tiang agama. Tiang sholat apa? Tiang sholat adalah tetap segala anggota. Hadir hati akan zatnya Allah. Segala bacaan paham dengan makna. Tetap segala anggota. Artinya ya tubuh badan jasad ya silakan saja di mana, di masjid kek, di rumah kek, di kantor kek, atau di lapangan silakan saja. Tapi rasa, ingatan, kesadaran tidak di rumah, tidak di masjid, tidak di lapangan, tidak di kantor, tidak di mana-mana, tetapi di tempat itu. Nah, itu artinya tetap segala anggota itu maksudnya. Nah setelah kita tegak berdiri betul di depan Ka'bah itu, sudah tegak betul pendirian kita di tempat pembetul-betul tadi, jangan diangkat dulu takbir sebelum nyata kiblat, sebelum nyata hadapan. Untuk sementara bolehlah kita katakan Ka'bah itu kiblat, boleh. Ka'bah itu hadapan, boleh untuk sementara. Tapi kalau bisa Baitullah Hakikat. Nah untuk sementara boleh Baitullah Hakikat yang kita hadapi. Semestinya yang kita hadapi adalah Allah. Allah itu kiblat, Allah itu hadapan. Tetapi karena Allah itu adalah nama daripada zat yang maha agung, maka tidak mungkin kita berhadapan dengan nama. Maka carilah ia yang dengan nama. Siapa dia yang dengan nama? Allah dan Rasul juga mengatakan. Coba lihat surah Al-Fatihah. Di situ dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Siapa dianya ditunjuklah pada ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu, dia itu bagi Allah. Jadi alif lam itu nama Allah, hamdu itu nama dia. Alif lam nama Allah, hamdu nama dia.
Dia itulah bagi Allah di pertuang agung atas alam semesta. Ternyata yang dengan nama Allah itu adalah Muhammad, saudara. Dia bernama Hamdu, bergeser sedikit namanya Ahmad. Menjelma dia seperti kita, bernama dia dengan nama Muhammad. Itu kiblat. Tapi bagaimana? Beliau sudah kembali ke tempat semula. Tubuhnya pun sudah terkubur di Madinah. Apalagi yang bisa kita lihat? Apalagi yang bisa kita hadapi? Ya tidak ada. Selain daripada kata beliau. Selain daripada amanah beliau yang mengatakan Islam ini usianya 15 abad. Setiap abad aku turunkan satu mujadid. 100 tahun diturunkan mujadid yang pertama. Untuk apa mujadid ini? Untuk memperbarui ajaran Allah dan Rasul yang sudah mulai melenceng. 100 tahun yang kedua diturunkan lagi. Sampai ke abad 15. Nah, para mujadid ini beliau namakan al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya itu artinya orang-orang yang tahu, yang mewarisi ajaran Allah dan Rasul dan para nabi. Statusnya sama dengan nabi. Sama dengan nabi statusnya. Makanya Rasulullah pernah berkata, ulama umatku yang ulama itu sama dengan nabi di era Bani Israel. Itu beliau sendiri mengatakan, para ulama warasul anbiya itu pangkatnya itu sama dengan nabi di era Bani Israel. Katakanlah mungkin di era Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Tapi kan kita keturunan mereka. Adam, nenek moyang pertama, sudah itu punah semuanya. Nuh. Di era Nuh ini ya dia punah semuanya. Akhirnya turun kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub seterusnya ke bawah. Ismail, Muhammad ke bawah. Sampai kepada kita. Jadi secara tidak langsung Allah dan Rasul mengatakan, mengisyaratkan kepada kita, al-ulama warasatul anbiya itu dia juga ada di era kita. Orang yang tahu, yang mewarisi ajaran Allah dan Rasul, dia juga ada pada kita. Di era kita. Pangkatnya sama dengan nabi. Makanya mujadid yang pertama itu Allah dan Rasul turunkan sampai yang ke-14. Abad 14. Nah, di abad ke-15 dia tidak lagi menurunkan mujadid. Tapi dia sendiri yang turun. Makanya beliau lahir tahun 571. Beliau disebut dengan Rabiul Awal. Yang lahir pada abad 15. Beliau disebut dengan Rabiul Akhir. Tubuh badan jasadnya boleh saja mungkin. Orang Inggris mungkin. Orang Cina mungkin. Orang Amerika mungkin. Orang Rusia mungkin. Dan boleh jadi dia orang Indonesia. Boleh jadi. Nah, dia pun sudah habis tugas. Habis tugas beliau. Dan beliau pun sudah kembali ke hadirat kuasanya Allah. Di Baitullah Hakikat. Tentu tinggallah khalifahnya. Tinggallah orang yang meneruskan ajarannya untuk yang terakhir kali. Apa gelarnya? Sama. Al-ulama warasatul anbiya. Orang yang tahu dia mewarisi ajaran Allah dan Rasul. Walaupun dia tidak bisa membaca Quran. Tidak bisa membaca buku. Tidak bisa tulis menulis. Mungkin dia pun tidak sekolah.
Karena al-ulama warasatul anbiya itu artinya orang yang tahu tentang ajaran Allah dan Rasul, bukan orang yang sekolah. Makanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang sekolah, tapi dia tahu. Nah, pengetahuan ini yang dia ajarkan. Statusnya sama dengan Nabi. Ini Rasulullah yang mengatakan itu, saudaraku. Ulama warasatul anbiya itulah ulama pewaris Nabi. Ulama-ulama pada umatku pangkatnya sama dengan Nabi di era Bani Israel. Kita katakan era Musa, era Daud, era Isa, ternyata dia turun-temurun hari ini. Hari ini juga era Bani Israel, saudara. Era anak-anak yang diperjalankan di dalam gelap atau malam hari. Itulah Ana Abul Arwah wa Adam Abul Bashar. Aku bapak ruh. Adam itu adalah bapak tubuh. Semua ruh itulah anakku yang diperjalankan di malam hari. Di dalam gelap. Dunia sudah gelap. Tubuh sudah gelap. Hati sudah gelap. Hati, tubuh, dunia menjadi penghambat untuk anak itu kembali kepada Tuhannya. Untuk kembali kepada ayahnya di Baitullah hakikat di dalam sholat. Itu persoalannya. Nah, di dalam sholat, yang kita lihat, yang kita hadapi itu adalah Nabi. Kan unik itu, adalah Nabi. Padahal kejadian sewaktu kita sholat itu adalah kejadian yang gaib. Di alam yang gaib, oleh yang gaib-gaib. Tapi kenapa Nabi yang kita ucapkan di situ? Kalau Nabi itu kan artinya yang membawa. Yang membawa Rasul atau kerasulan. Kalau dia membawa, berarti dia fisik. Rasul itu ada dalam fisik. Karena arti Nabi itu an-naba, pembawa. Fisik. Nah, kenapa dikatakan Nabi? Seketika kita berhadapan dengan Nabi, di situ barulah kita angkat takbir. Karena Nabi itu adalah kiblat. Nah, jadi jangankan yang begitu ya. Nabi Musa saja, dia tidak akan bisa berdialog di dalam sholatnya kalau bukan dia menghadapi kiblat yang berwujud. Walaupun wujud itu mengatakan dirinya Allah. Coba lihat surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimis sholah li zikri. Li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, hai Musa. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Benarkah dia Allah? Ya tidaklah. Allah kan nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Sedangkan Musa melihat bentuk dan rupanya. Mendengarkan suara dan katanya. Berarti bukan Allah itu. Walaupun dia mengatakan aku ini adalah Allah. Lalu siapa dianya? Tentu wujud serta Allah. Itu beliau. Makanya dikatakan sembahyanglah kepadaku, persembahkanlah kepadaku, dan dirikan sholat. Untuk apa? Untuk apa kita mendirikan sholat atau mendirikan hubungan kepadanya? Untuk apa? Kepada Musa dikatakan untuk mengingatku. Berarti sholat itu mengingat. Yang diingat itu adalah aku, kata beliau. Tentu sosok itu untuk Musa. Bagaimana untuk Nabi Harun, adiknya? Untuk Joshua, muridnya? Untuk kaum Bani Israel, umatnya? Bagaimana caranya? Apakah dia juga berhadapan dengan kiblat yang dilihat oleh Musa? Apakah dia juga berhadapan dengan hadapan yang dilihat oleh Musa? Ya tidak mungkin. Makanya Harun bertanya, Joshua bertanya, kaumnya bertanya, kalau kami sholat, kami berhubungan kepada Allah, yang kami lihat siapa? Ya kata Musa, kalau kamu mau lihat Allah, tidak mungkin. Pasti kamu melihat wujud serta Allah. Dia adalah Rasul Nabiul Ummi. Namanya Muhammad.
Nanti saudara lihat itu pada surat Al-A'raf ayat 184 sampai 88. 158 sampai 50 berapa itu? 158 ya. Di situ Anda lihat. Di situ dikatakan ada kalimat yang berbunyi, wahai manusia, aku adalah Rasulullah. Berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasul Nabil Ummi. Waktu itu beliau mengatakan Muhammad itu Rasul Nabil Ummi. Anda lihat pada surah Al-A'raf ada itu. 156, 57, 58. Ada kisah itu. Cek di situ. Nah, jadi kata beliau, ya tidak mungkin kalian melihat Allah. Pasti kalian melihat Rasul Nabil Ummi yang aku lihat waktu itu. Karena dia wujud serta Allah. Tetapi tidak mungkin pula kamu melihat beliau, karena yang melihat itu cuma aku. Makanya aku jenuh. Dalam artiannya, aku pengen melihat lebih daripada itu. Seketika aku melihat wujud serta Allah, yaitu Rasul Nabil Ummi tadi, aku pengen melihat sejatinya dia. Aku ingin melihat Allahnya itu. Makanya aku minta kepada beliau, Rasul Nabil Ummi tadi, kalau bahasa kita Muhammad, supaya beliau memperlihatkan Allah itu kepadaku. Nah, kata beliau kepadaku, ya tidak mungkin kamu bisa melihat Allah. Kamu melihat aku saja sudah syukur. Ini pun wujud yang kamu pahami secara akal fikirmu. Kalau kamu ingin melihat kesejatianku, ya, kalau kamu ingin melihat kesejatianku adalah nurnya Allah, bisa binasa kamu. Apalagi melihat Allah. Akhirnya Musa memaksakan diri. Ya, Musa ini orangnya cerdas, pintar, kuat, teguh, kukuh pendirian. Keras dia. Sedangkan berguru sama Nabi Khadir aja udah ditolak. Udah ditolak, tapi masih ngotot. Begitu juga dia dengan Rasul Nabi Ummi yang dia ketahui waktu itu. Ngotot dia. Akhirnya apa kata Rasul Nabi Ummi? Apa kata orang yang dihadapi oleh Musa dalam munajatnya waktu itu? Boleh kalau engkau mau. Kau lihat bukit itu. Bukit yang besar itu, kau lihat. Nah, nanti akan kuperlihatkan nur sejatiku kepadamu. Tapi sebelum kepada kamu, aku perlihatkan kepada bukit itu dulu. Oleh karena Musa itu pengen betul mengetahui kisah itu, apa dia bilang? Oke, siap. Maka mulailah Allah menyatakan dirinya kepada Muhammad. Muhammad menyatakan nur sejatinya kepada bukit tadi. Baru keluar sedikit saja, jangan-jangan setitik. Tiba-tiba bukit ini meledak. Das. Musa pun pingsan. Nah, ledakan bukit itulah yang hari ini menjadi padang pasir, saudara. Sebegitu kecil-kecilnya. Otomatis Musa juga tertimbun. Makanya waktu itu dia mati. Tapi kami hidupkan kembali. Maka Musa pun bertobat. Tidak akan ngulang lagi minta yang begitu. Itu kisahnya, saudara. Nah, tidak mungkin kalian itu, wahai Harun, wahai Joshua, wahai kaum Bani Israel, melihat beliau. Tentu yang kalian lihat adalah ya sayalah. Dalam sholatmu itu yang kalian lihat adalah saya. Tidak mungkin saya membawa kalian kepada siapapun, kecuali kepada dia, wujud serta Allah tadi. Karena kalau sudah bertemu dengan dia, sama artinya bertemu dengan Allah. Begitu jawab Musa kepada Harun, Joshua, dan kaum Bani Israel. Nabi Muhammad juga punya kisah seperti itu. Nah, coba perhatian pada kalimat. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Sungguh, aku lihat kalau kamu menyembah, berdoa, memohon kepada langit. Kamu arahkan ke langit. Nah, langit itu kan artinya tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Itu kias daripada Allah itu sendiri, saudara. Nah, tidak begitu, kata beliau. Tidak begitu caranya.
Kalau kamu ingin menyembah, ingin menghadap kepada hadapan ataupun kiblat, tidak begitu. Bagaimana? Fala nuwaliyannaka kiblatan tardoha. Kau hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kamu senang dengan dia. Kamu suka dengan dia, kamu bahagia dengan dia. Siapa itu? Dia mengatakan dirinya, saudara. Tetapi berat betul mengatakan ini. Makanya setelah ayat itu dikatakan, fawali wajhaka satral masjidil haram. Nah, kalau di sini aku abangmu, ponakanmu, sahabatmu, kawanmu, kerabatmu. Jangan di sini, di Masjidil Haram kalian melihatnya. Di situ aku adalah hadapanmu, di situ aku adalah kiblat. Ternyata saudara, sahabat Nabi pada waktu itu sudah kenal dengan Masjidil Haram. Baitullah hakikat, itulah kelebihan mereka daripada kita. Bukan yang di Mekah hari ini, di Mekah hari ini parah. Pada waktu beliau mengatakan itu, di dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar. Manat, Hubal, Uzza, Lata. Di sekitarnya terdapat 360 patung. Tempat orang kafir Quraisy minum-minum, main perempuan, macam-macam di situ. Tidak mungkin itu dijadikan kiblat. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu dijadikan hadapan tatkala kita menyembah kepada Tuhan. Nah, di sini kita baru tahu bahwa ternyata para sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah, diperlihatkan oleh Rasulullah Baitullah hakikat. Itu makanya kenapa mereka itu hebat-hebat. Nah, disitulah kamu melihat aku. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Negeri Bakkah itu dijadikan Mekah. Baitullah itu dijadikan Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim. Untuk sementara kita hadapkan wajah kita kepada Ka'bah itu. Tetapi kenapa ada kalimat At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah? At-tahiyatul mubarakatus. Penghormatan, berkah, kebaikan bagimu ya Allah. Kita yang mempersembahkan begitu. Apa kata Allah? Apa begitu? Tidak. Kepada beliau. Siapa beliau? Baca kalimat berikutnya. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Nah, itu dia. Kenapa tidak Rasul? Kan itu gaib. Karena kita tidak kenal Rasul, yang kita kenal nabinya. Wujud daripada utusannya yang warasatul anbiya tadi. Itu maksud saya. Nah, itulah kiblat. Dari generasi awal sampai generasi ke-15. Sistemnya seperti itu. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, yang ada pada kitab real kisahnya pada kisah Nabi Musa, saudara. Tidak mungkin kita berdiri, ruku, itil, sujud, qomat, kamit, bersurah berkata tanpa ada lawan berbicara. Tidak mungkin. Gila namanya itu. Itu. Nah, berkatalah orang tua kita. Seketika kamu telah hadir di depan Ka'bah, telah mengambil makam Ibrahim. Ya. Tidak ada salahnya kalau kamu masuk rumah yang kosong. Nah, itu dia. Berarti di dalam Ka'bah itu kan kosong. Kosong dari mata, kosong daripada telinga, tapi nyata di hati. Nyata di pendengaran hati. Makanya beliau katakan, jauh di mata, dekat di hati. Kalau dilihat dengan mata, jauh dia. Tapi kalau dilihat dengan hati, dengan nur yang ada dalam hati itu, maka dekat. Maka nyatalah dia. Dia yang mana? Dia yang berpangkat Nabi, kata Rasulullah tadi. Nah, jangan diangkat takbir dulu sebelum nyata dianya. Itu. Nah, setelah nyata, barulah angkatlah takbir. Nah, pada waktu itu, sebelum takbir diangkat, berlakulah apa yang disebut dengan qasad ta'rat ta'yin. Qasad itu artinya menyengaja akan sembahyang atau sholat.
menyengaja. Ta'rat menyatakan fardunya. Ta'yin menentukan waktunya. Inilah yang diungkapkan dalam kalimat niat sholat itu, saudara. Jadi seketika kita sudah berada di depan Ka'bah, di sebagian makom Ibrahim, bisa kita tingkatkan masuk ke dalam Ka'bah. Bisa kita tingkatkan tidak kita lihat kecuali wujud daripada keberadaan ulama warasatul anbiya yang menurut Rasulullah dia dikatakan nabi atau pembawa berita kerasulan. Nah, sebelum kita angkat takbir, ucapkanlah kata usolli. Aku menyengaja untuk berhubungan. Itu maksudnya. Usolli, aku menyengaja untuk berhubungan kepada Allah. Ternyata tidak nyata Allah melainkan Rasul. Ternyata tidak nyata Rasul melainkan para Nabi. Ternyata tidak nyata Nabi melainkan wujud daripada warasatul anbiya yang bergelar dan berpangkat sebagai Nabi, kata Rasulullah. Nah itu. Usolli itu aku menyengaja. Ini yang disebutkan qasad. Menyengaja akan sembahyang. Menyengaja akan sholat. Itu kalimat usolli itu. Kemudian masuk kepada ta'rat. Menyatakan fardunya. Itulah kalimat yang kedua. Usolli fardo. Fardo apa? Subhi misalnya. Subuh. Menyatakan fardunya. Menyatakan wajibnya. Apa namanya? Subuh. Atau zohor, atau asar, atau maghrib, atau isya. Nah, jadi usolli fardo subhi raqataini kiblatan tardoh. Nah, begitu kalimahnya. Maka kata-kata niat sholat itu kita ucapkan sebelum takbir diangkat. Kita ngomong sama dia kiblat itu. Usolli fardu subhi raqataini mustaqbil kiblatan adaan lillahi ta'ala. Aku menyengaja akan sholat. Itu qasad. Fardu subhi. Itu menyatakan fardunya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kiblatan. Nah, kepada kiblat, kepada hadapan. Siapa yang dihadapi? Al ulama warasatul anbiya yang berpangkat dengan pangkat nabi, kata nabi tadi. Tapi sebenarnya tidak beliau, melainkan Rasul. Sebenarnya bukan Rasul, melainkan Allah. Makanya kalimat terakhir itu berbunyi, usolli fardu subhi raqataini mustaqbil kiblatan lillahi ta'ala. Dikunci dengan kalimat bagi Allah. Di atasnya itu adalah Muhammad. Itu urutannya. Jadi qasad, ta'rat, ta'yin itu. Qasad itu artinya menyengaja akan sholat atau sembahyang. Ta'rat artinya menyatakan fardunya. Ta'yin menentukan waktunya. Menentukan waktu. Ta'yin itu menentukan waktunya. Waktu apa? Waktu kita hadir, waktu kita berdiri, waktu kita mengangkat takbir. Ini di luar seantero alam, saudara. Bukan di bawah langit, bukan di atas bumi. Tidak ada matahari di situ. Siapa yang menentukan itu? Yang menentukan itu si sholat. Siapa yang sholat? Yang sholat kita. Kita yang menentukan waktunya. Artinya, di ruang dan waktu di tempat itu, sebenarnya tidak ada ruang, tidak ada waktu. Maksudnya itu apa, Pak Abu Fikri? Maksudnya itu apa? Oke, saya katakan. Kalau di bawah langit dan di atas bumi, kan ada 5 pancaran alam semesta.
Ada 5 pancaran alam semesta. Ada pancaran di dunia besar, ada pancaran di dunia kecil. Seketika dia berwarna kuning kehijau-hijauan. Pada saat pancaran alam semesta seperti itu, itulah subuh. Itulah subuh. Itu di dunia besar. Atau alam yang besar saya katakan tadi. Di dunia kecil itu tubuh kita. Kuning kehijau-hijauan itu, subuh itu, itulah empedu. Itulah empedu. Kemudian pada dunia besar, atau alam tadi, ada pancaran putih. Pancaran putih. Itulah waktu zuhur. Itulah waktu zuhur. Pada dunia kecil ini, pada tubuh ini, ada juga pancaran putih. Itulah ginjal. Ginjal, saudara. Kemudian, pada dunia besar atau alam ini, ada pancaran kuning. Ada pancaran kuning. Itulah waktu asar. Pada kita itulah paru-paru. Paru-paru. Kemudian dari asar naik lagi. Naik lagi ke maghrib. Merah. Pancaran dunia besar atau alam itu merah. Di kita, di alam kecil ini, itulah dia jantung. Jantung. Kemudian naik lagi ke Isa. Itulah pancaran alam atau dunia besar, warnanya hitam. Pada dunia kecil ini, pada alam kecil ini, pada tubuh ini, itulah limpa. Jadi kalau sudah di Baitullah hakikat, setidak-tidaknya di dalam Ka'bah seketika kita berhadapan dengan hadapan atau kiblat tadi, otomatis kita tidak di tubuh lagi, saudaraku. Tidak di tubuh lagi. Kita tidak bercerita tentang cahaya hijau di empedu, cahaya putih di ginjal, cahaya kuning di paru-paru, cahaya merah di jantung, cahaya hitam di limpa. Kita tidak cerita itu lagi karena kita sudah keluar dari situ. Karena ada perintahnya, ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu, hukumku. Kamu bertemu dengan aku kalau kamu keluar. Berarti tidak berlaku lagi hijau, putih, kuning, merah, hitam yang ada pada tubuh ini. Tidak berlaku lagi. Tidak mengikat dia. Nah, setelah kita dari insan, karena kita terpari tadi, keluar daripada tubuh, ingatan dan rasa kesadaran kita, maka dia sudah menjadi roh namanya. Dia akan berhadapan dengan dunia. Dia akan berhadapan dengan dunia. Nah, dia tidak lagi bercerita tentang waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya yang biasanya kita hadapi. Di sana tidak itu lagi ceritanya. Itulah makanya namanya ta'yin. Menentukan waktunya, dia yang menentukan. Karena dia yang menentukan, di alam zohir ini, hendaklah dia tepat waktu. Ketika azan berkumandang, sesuai dengan instruksi Allah dan Rasul, yang ada pada surat Al-Anfal ayat 20, tepati itu. Ya ayyuhallazina amanu, ati'ullah wa ati'ur Rasul, wala tuwalu anhu antum tasma'un. Wahai orang beriman, itu ruh maksudnya. Taati Allah, taati Rasul.
Jangan berpaling dari suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Mana suara Allah? Mana suara Rasul? Itulah suara kata sirun muazin. Itulah dia. Kamu jangan berpaling. Artinya kalau suara itu berkumandang, nah, yang tidur bangunlah, yang bekerja berhentilah, yang bermain stoplah, yang mengota bercerita-cerita stop. Masuk kamar mandi, cuci badan, berudu, ganti pakaian, pergi ke masjid. Itu aturannya. Tetapi oleh karena kesibukan hidup mungkin, keterpaksaan waktu, sehingga kita tidak bisa menepati janji itu. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Karena ada istilahnya jamak. Sholat jamak, pertemuan secara jamak. Zuhur bisa dijamak dengan asyar. Maghrib bisa dijamak dengan isya. Kalau subuh tidak, sendiri. Jadi bisa. Sholat asar dilakukan waktu zuhur boleh. Itu namanya jamak takdim. Atau sholat zuhur kita laksanakan pada waktu asar boleh. Itu namanya jamak ta'khir. Begitu juga isya dengan maghrib. Sama hukumnya, aturannya. Tetapi kalau betul-betul genting benar. Ya, pengerti genting benar ini kadang-kadang saudara-saudaraku, bukan situasi kondisi, bukan insidental. Kadang-kadang ada saja rasa diri ini tidak nyaman, tidak fokus, tidak concern, tidak bersih pemikiran perasaan hati kita. Kita jangan paksakan bertemu dengan Tuhan. Cari momen yang aman dan nyaman. Jadi bagaimana caranya? Di subuh tidak nyaman, di zuhur tidak nyaman, di asar tidak nyaman, di maghrib tidak nyaman, di isya tidak nyaman. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak sholat. Nah, sebenarnya pada waktu itu kita sudah sholat, tapi sholat do'imun namanya. Adapun sholat berwaktu, tetap kita lakukan, walaupun tidak di ruang dan tidak di waktu, di tempat itu, saudara. Karena di tempat itu kita tidak kenal apa itu subuh, zuhur, asar, maghrib. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Tidak ada waktu di situ. Kita yang menentukan kapan kita ingin bertemu dengan Allah dan Rasul. Dia akan terima kita, saudara. Tapi jangan disalahgunakan. Pengetahuan ini jangan disalah digunakan. Nanti ajalah subuh itu, nanti aja waktu zuhur aku lakukan itu. Nanti ajalah subuh dan zuhur itu aku lakukan. Nantilah waktu asar ajalah. Jangan seperti itu. Kalau kita langgeng, kalau hati kita lagi tenang dan nyaman, tidak boleh seperti itu. Ta'yin ini hanya berlaku bagi kita yang sedang dalam kondisi kritis. Baik kritis fisik ataupun kritis non-fisik. Nah, kritis non-fisik itu tadi yang saya katakan. Mungkin kita lagi kesel, lagi mangkel, lagi tidak bersih. Jangan dipaksakan. Yakinlah Allah tidak akan berlari. Rasul pun tidak akan berlari. Karena dia tetap dan tetap tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Cuman kita saja yang menghadirkan hati akan zatnya Allah di tempat yang tidak mensyarikati Allah. Itu tujuannya, saudara. Nah, jadi seketika kita melihat kiblat, ya, baru kita pasang qasad, ta'rad, ta'yin. Menyengaja akan sembahyang atau sholat, menyatakan fardunya, kemudian menentukan waktunya. Ya, diserahkan kepada kita, kapan kita mau. Nah, barulah diangkat takbir. Allahu Akbar. Barulah diangkat takbir. Nah, di situ nanti akan berlaku kesempurnaan takbiratul ihram. Mulai daripada mi'raj. Bayangkan, mi'raj. Di situ kita mi'raj juga, saudara. Padahal kita dari dunia tadi udah mi'raj. Naik derajat artinya. Mulai dari insan kita naik ke ruh. Mulai ruh kita naik kepada mukmin. Ternyata di mukmin itu, di tingkat itu, ternyata masih ada lagi mi'rajnya, saudara. Masih ada lagi mi'rajnya.
Tidak lagi kita bercerita makam Ibrahim, tidak lagi kita bercerita Ka'bah, tidak lagi kita bercerita kiblat atau warasatul anbiya tadi, tidak lagi bercerita itu. Kita masuk pada dimensi yang lain. Dimensi nur ala nur, nur diliputi nur, nur dilindungi nur. Kita masuk pada dimensi itu, itulah sholat. Menyatunya kita sebagai nur dengan Muhammad sebagai nur juga. Menyatunya Muhammad sebagai nur dengan Allah sebagai nur juga. Jadi Allah, Muhammad, kita menyatulah di tempat itu dalam bentuk nur ala nur. Nur diliputi nur, nur dilindungi nur. Nur. Nah, untuk itu kita di situ mi'raj juga. Makanya setelah kita bertemu dengan kiblat atau hadapan tadi, baru kita nyatakan qasat ta'ra ta'yin tadi. Baru kita angkat takbir. Nah, kesempurnaan takbiratul ikram itu adalah pertama kita mi'raj lagi di situ, saudara. Nah, itu. Sudah mi'raj apa? Ikram. Menyatulah nur kita kepada Muhammad sebagai nurnya Allah. Nur Allah kepada Allah. Itulah sholat. Itu ikram namanya. Tenggelam dalam kasih sayangnya Tuhan. Nah, di dalam momen itulah kita tawakal, kita mempersembahkan rukun yang 13 yang kita singkat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Disitulah dibersihkan segala-galanya, saudara. Itu tawakal. Dan tidak lagi kita bersuara, berkata dengan kalimat bahasa, tidak lagi. Nah, itu disebut dengan munajat, namanya berbisi-bisi. Nah, inilah beratnya sholat itu, saudara. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan bisa membaca diri kita. Yang kita itu adalah kitab. Nah, yang dibaca itu apa? Ya, diri kita. Sebagaimana dikatakan, di tempat itu kita bisa menyaksikan manusia karena Rasul dan Allah menyaksikan kita. Pengertian menyaksikan di sini termasuk membaca. Maka saya katakan bahwasanya membaca diri itu sama artinya menjaga makom Tuhan yang ada pada diri. Apa benar makom Tuhan ada pada diri? Kalau konteksnya ada, catatannya ada. Itu pada surat An-Naziat. Surat nomor 79, ayat 41-42. Ada catatannya, ada konteksnya. Lalu apa bunyinya? Wa amma man khafa. Dan bagi siapa saja yang takut. Wa amma man khafa. Maqama rabbihi. Nah, itu dia. Bagi siapa saja yang takut mengotori makom Tuhan yang ada pada dirinya. Mana itu makom Tuhan? Bagi mereka yang takut mengotori makom Tuhan yang ada pada dirinya, tentu dia akan melakukan perbuatan wanaha nafsa anil hawa. Tentu mereka akan menguasai segala sesuatu yang buruk yang ada pada dirinya. Yang nanti dia akan mengotori makom Tuhan tadi. Jika dia berhasil, maka dikatakanlah kepadanya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sorgalah tempat tinggalnya. Nah, pada waktu itu di mana kita tinggal? Di tubuh. Nah, tubuh ini menjadi sorga bagi kita. Kalau kita bisa menjaga makom Tuhan yang ada pada diri, dari 17 sifat yang buruk tadi. Nah, apa itu makom Tuhan? Benarkah Tuhan berdiri pada diri kita? Seperti yang dikatakan pada surat An-Naziat, surat nomor 79, ayat 41-42 ini. Mana dianya? Nah, itu yang saya katakan tadi. Itu sifat nafsiyah, ianya ada pada kita. 7 dianya. Itu yang perlu kita baca. Itu yang perlu kita baca.
Itu yang Al-Fatihah ada pada kita. Yang 7 ayat itu saudara. Pertama apa? Kodrat di Allah. Nyata di Rasul. Apa itu kodrat? Artinya Allah itu kuasa. Kuasanya Allah itu tidak nyata. Mereka nyata di Rasul. Ada kita kodrat, ada. Tapi bukan kodrat namanya. Tapi kodirun. Dikuasakan. Di mana ia dikuasakan? Nah, dia dikuasakan di tempat tegaknya, di makomnya. Mana ianya tempat itu, Pak Abu Fikri? Tempat tegaknya adalah otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Jadi otak, tulang, dan urat itulah tempat tegak, itulah makom Tuhan atau sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Kalau kita ingin berkuasa dan dikuasakan oleh Allah, otak harus pandai berpikir, tulang harus pandai berdiri, urat harus pandai bergerak. Walaupun kita tahu yang berpikir bukan otak. Ruh itu yang berpikir, kita itu yang berpikir, tapi di otak. Bukan tulang yang berdiri. Kita yang berdiri di tulang. Bukan urat yang bergerak, kita yang bergerak di urat. Nah, jagalah pemikiran itu. Jagalah berdiri itu, jagalah gerak itu. Perhatikan baik-baik kepada Allah Rasul kah atau kepada hawa nafsu dunia setan. Itu membaca namanya itu saudara. Itu yang membaca. Membaca ayat yang ada pada kita. Kitab yang ada pada kita. Itu yang membaca. Kemudian irodat di Allah. Nyata di Rasul. Irodat itu artinya Allah berkehendak. Kehendak Allah itu nyata di Rasul. Apa kehendak Rasul? Itulah kehendak Allah. Kiamat kata Rasul ya kiamat. Enggak kata Rasul ya enggak. Walaupun langit dan bumi alam semesta sudah minta dikiamatkan karena ulah perangai manusia. Rasul tidak mengizinkan. Allah belum mengizinkan. Makanya kita seperti aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Tapi banyak bencana. Nah, irodat di Allah nyata di Rasul. Di kita bukan irodat namanya, tapi maridun. Di mana makomnya, di mana tempat tegaknya, itulah di daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Daging, kulit, bulu, atau roma itu membungkus otak, tulang, dan urat. Maka berbentuklah kita. Sebenarnya itu apa yang terjadi? Kita berkendak atap, dibuat oleh Allah langit. Kita berkendak pijakan, dibuat oleh Allah bumi. Kita butuh bernapas, dibuat oleh Allah angin. Kita butuh makan, minum, macam-macam, maka dibuatlah semua alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ada dan beradanya adalah karena adanya irodat di Allah di kita adalah namanya maridun. Yang tepat tegaknya daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Yang membungkus otak, tulang, dan urat tadi, saudara. Makanya dalam surah Al-Baqarah dinyatakan oleh Allah, Walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sumastawa ila samai sam'a samawati. Wahuwa ala kulli syai'in alim. Dialah yang menjadikan segala sesuatu ini. Langit dan bumi semuanya untuk kamu. Kenapa? Karena ada maridun di kita tadi. Kita butuh, kita bergadang. Tempat tegaknya, makomnya adalah daging, kulit, bulu, atau roma. Nah, kemudian Allah punya sifat ilmu. Artinya tahu. Tidak nyata itu, mereka nyata pada Rasul. Di kita bukan ilmu, tapi alimun. Tempat tegaknya di mana? Di hati. Tempat tegaknya di hati. Ternyata alimun itu adalah kita sendiri, saudara. Nama kita sendiri. Nah, gunakanlah pengetahuan itu. Perhatikan pengetahuan itu. Untuk apa dia dipakai? Adakah kita pakai untuk kebaikan atau keburukan? Adakah kepentingan kita kepada Allah dan Rasul atau untuk hawa nafsu dunia setan? Itu membaca namanya itu. Begitu juga hayat di Allah nyata di Rasul, artinya hidup. Di kita juga ada hayat, tapi bukan hayat namanya hayun. Tempat tegaknya di mana? Di jantung. Nah itu dia.
Walaupun kita dibedah, dibongkar perut kita, dibongkar otak kita macam, kita tidak merasa. Kenapa? Karena pada waktu itu roh kita keluar. Karena yang merasa itu, yang mendengar itu, yang melihat itu, mencium itu, yang berkata itu, yang bekerja itu adalah ruh. Tapi seketika ruh kita keluar, dengan adanya processing bius pada tubuh, maka kita tidak merasakan seketika kita dibedah. Tetapi hidup. Kenapa? Hayat tadi ada. Duk, duk, duk. Nah, perhatikanlah hayat itu. Adakah dia kita bawa kepada Allah dan Rasul atau kita bawa kepada hawa nafsu dan syaitan? Itu membaca hayat namanya, saudara. Begitu juga sami' di Allah. Nyata di Rasul. Artinya dia mendengar. Di kitab bukan sami' namanya, tapi sami'un. Di mana tempat tegaknya? Di telinga. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan. Adakah kita mendengar yang baik-baik, yang benar-benar, yang bermanfaat? Kalau ada, benarlah itu. Tapi kalau kita suka mendengar hal-hal yang buruk, yang maksiat, hobi kita, sudah selesai. Nah, itu. Kemudian, basyir di Allah, nyata di Rasul. Allah melihat, penglihatan Allah nyata di Rasul. Rasul itu melihat. Bagaimana Rasul melihat? Terutama tentang kita loh, bagaimana? Makanya Allah dan Rasul mengungkapkan rahasia ini pada surat Al-Hadid. Kalau saya tidak salah itu ayat 4. Perhatikan itu pada kalimat terakhir itu. Innahu ya'lamukum bizati sudur. Dia tahu tentang kamu. Dia paham tentang kamu dengan zat yang alam dada. Zat yang alam dada itu adalah kita, saudara. Kalau Muhammad itu zatnya Allah. Kalau Allah itu zat dan maha zat. Jadi Allah dan Rasul tahu tentang persoalan kita adalah melalui zat yang alam dada. Melalui ruh tadi. Kok bisa begitu? Ya begitu. Karena kita mendengar dengan pendengaran Allah dan Rasul. Karena kita melihat dengan penglihatan Allah dan Rasul. Kita bersuara yang suara Allah dan Rasul. Makanya dia tahu. Apapun yang kita lakukan dia tahu. Mau bersembunyi di mana pun dia tahu. Karena ada yang datang daripadanya di sini, saudara. Nah, itu. Yang ketujuh adalah kalam di Allah, nyata di Rasul. Kalam tadinya berkata. Jadi kata Allah tidak nyata, bukan nyata di Rasul. Makanya Rasul itu bersuara, berkata, yang kata beliau itu ditulis di kitab Quran itu. Jadi yang tertulis pada kitab Quran itu adalah firman Allah. Tapi Rasul yang menyatakannya. Makanya itu oleh sahabat. Jadilah kitab Quran. Nah, di kita namanya bukan kalam, tapi mutakalimun. Tempat tegaknya di mana, makomnya mana, itu di lidah. Lidah ini ada dalam bibir. Makanya kita tidak boleh bersuara, tidak boleh berkata, tidak boleh berbicara. Tidak boleh menceritakan. Kalau bukan datang dari Allah dan Rasul. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Janganlah kamu perkatakan kata yang tidak ada pengetahuannya kamu atas perkataan itu. Dilarang dong. Kemudian pada surat As-Sab ayat 2 dikatakan lagi, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburatan maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu masih juga memperkatakan kata yang bukan pengalamanmu? Melihatlah tidak, mendengarlah tidak, tapi ngomong-ngomong juga. Besar benci Allah kepada kamu, memperkatakan kata yang kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu benda yang kamu katakan. Itu yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Ya, kalau saya tidak salah pada surah Al-Baqarah dikatakan, alangkah apa mereka itu menukar petunjuk dengan sesat. Sesat dengan petunjuk. Alangkah ajaibnya mereka sabar masuk neraka. Diejek oleh Allah dan Rasul kita. Sama dengan kita sholat. Kita sholat itu dikatakan oleh Allah dan Rasul itu. At-ta'murunan nasa bil biri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusia
Artinya kamu suruh tubuh badan jasadmu tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Kamu suruh manusiamu itu seperti itu. Patutkah? Sedangkan kamu lupa diri. Dirimu pergi ke mall, ke pasar, ke kebun, ke kantor, macam-macam menghitung uang. Bersama dengan itu mulutmu baca kitab. Bagus, suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus. Sendu. Semua jamaah menangis di belakang. Kamu bersiul-siul saja, kata Allah. Kamu bersiul-siul saja, kata Rasul. Kamu bertepuk tangan saja, kata Allah dan Rasul. Kalau kamu tidak sholat di hadapan Allah dan Rasul pada tempat ini ditetapkan. Di mana itu tempatnya? Baitullah hakikat, sejatinya di situ. Tapi kalau tidak bisa di Baitullah hakikat, ya jadilah Ka'bah saja. Makanya Al-Anfal ayat 35 menjelaskan, wa ma kana sholatum indal bait mutaqaw tasdiya fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat mereka yang tidak di Baitullah atau di sisi-sisi Baitullah itu sama dengan bersiul-siul saja, rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir, dikafir-kafirkan oleh Allah. Ini yang disebut dengan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Karena dalam sholat dia melakukan kekafiran, keingkaran. Ya benar-benar tidak ingkar. Rasul pernah bersabda itu, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si kafir dan mukmin itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kita tidak berbicara orang di luar, orang yang tidak sembahyang, tidak sholat. Bukan itu yang kita bicarakan. Seketika kita berdiri di depan Allah dan Rasul, di dalam sholat kita. Waktu itu kita mukmin namanya. Tapi kalau kita sudah keluar ke mall kemana-mana, itu kita meninggalkan sholat namanya. Itu namanya kafir. Di sini kafir tidak mengatakan merek beda dengan kita. Tidak, saudara. Di sini tidak mengatakan orang yang tidak sembahyang di luar diri kita. Tidak. Yang dikatakan ini adalah orang yang sedang sholat, kemudian dia meninggalkan Tuhannya di dalam sholat itu. Itu yang disebut dengan kafir. Nah, itulah saudaraku. Konsep tentang membaca kitab yang ada pada diri. Disatukan rasa dan ingatan kita, kesadaran kita. Kita fokus kepada 7 ayat yang ada pada diri. Mulai daripada qadirun, itu otak, tulang, dan urat. Maridun, daging, kulit, dan bulu. Alimun, di hati. Sudah itu hayun, di jantung. Sami'un, di telinga. Basirun, di mata. Mutakalimun, di lidah. Pertanyaannya, adakah dia kita lakukan, kita buat menuju Allah dan Rasul kepada selamat? Adakah tidak seperti itu? Kalau ada, itu yang dikehendaki, itu yang syukur. Tapi kalau kita melenceng, itulah yang kafir. Karena kita mengikuti hawa nafsu dunia syaitan. Makanya beliau kunci dalam kalimat ini, dalam persoalan ini yang bunyinya, washkuruli wala takfurun. Seketika kita gunakan 7 ayat yang ada pada diri kita tadi kepada Allah dan Rasul untuk kepentingan kita, itulah syukur. Bukan mengucapkan alhamdulillah beribu-ribu kali, tidak begitu, saudara. Tidak begitu. Yang benar itu adalah kita memanfaatkan 7 ayat tadi untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul kepada keselamatan. Itulah syukur. Nah, kemudian kita lakukan itu tidak untuk Allah dan Rasul, tidak untuk keselamatan kita, justru untuk kemaksiatan, hawa nafsu dan setan kita. Itulah kufur. Itulah kelalaian kita buat saudara. Nah, inilah tujuan kita membaca kitab kita yang di dalamnya ada 7 ayat yang saya katakan tadi. Untuk apa? Supaya kita bersih, supaya kita suci. Kenapa sedemikian? Karena pintu sembahyang, pintu sholat, itulah takbiratul ikram. Ya. Nah, kemudian Ummul Quran, Al-Fatihah itulah kunci. Jadi kalau takbiratul ikram itulah pintu, Ummul Quran adalah kunci. Jadi antara kunci dengan pintu tidak akan berpisah dia.
Nah, bukalah kunci itu dengan anak kunci. Siapa anak kunci? Anak kunci itulah kita yang sebenar kita. Yang bersifat dengan sifat sidik amanah tabligh fatona, yang dia bisa membersihkan 7 ayat yang ada pada diri, itulah makom Tuhan yang ada pada kita. Yang dijelaskan pada surah An-Naziat, surat nomor 79, ayat 41-42. Terakhir saya bacakan ayat ini. Apa bunyinya? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan orang-orang yang takut mengotori makom Tuhan. Ingat, makom Tuhan di sini bukan Tuhan yang berdiri pada kita, tetapi sifatnya. Nah, mereka akan menjaga kebersihannya. Mereka akan menjauhi sifat hawa nafsu dunia syaitan. Kalau itu terjadi, fa innal jannatal huwal ma'wa, maka dia akan bertempat di dalam sorga. Saat itu dia bertempat di tubuh badan jasadnya, dia merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Dan nanti di akhirat dia benar-benar berada di dalam sorga. Tapi kalau bisa bukan dalam sorga, saudara, karena sorga itu tempat transit. Tempat transit orang beriman dan bertakwa, orang baik-baik. Nah, kalau bisa kita menjadi ahli baitullah. Di tempat dulu kita berasal. Bukankah rumusnya itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Itu rumusnya itu. Kita datang daripada Muhammad itu Allah, di baitullah hakikat. Di situ pangkalnya. Di situ awalnya. Bukan di surga, tapi di situ awalnya. Tapi kalau tidak sempat ke situ, tidak bisa di situ, jadilah di surga. Udah lumayan. Daripada di neraka, di tempat efek daripada perbuatan kita disiksa di situ oleh perangai kita, mendingan di surga. Tapi tidak pula kecewa mereka di surga. Sekali sepekan, katakanlah di hari Jumat, mereka bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam baitullah. Udah tuh keluar lagi, masuk surga lagi. Begitu seterusnya. Oke, saudaraku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Maka di sini saya katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.